Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Raisa Malia di acara Lead Podcast. Sebuah wadah diskusi menarik seputar pertanian, persembahan Direktorat Jenderal Lahan Irigasi dan Pertanian. Tentu pembahasan kali ini masih sama dengan episode sebelumnya, yaitu implementasi program irigasi perpompaan dalam mendukung akselerasi swasembada pangan nasional. Tapi narasumbernya yang berbeda. Sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Aulia Furqon selaku perwakilan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau kami. Selamat siang Mas Furqon. Kita panggilnya Mas Aulia atau Mas Furqon nih? Furqon aja ya. Mas Furqon ini kan punya identitas namanya petani muda ya Mas ya. Luar biasa, tapi mungkin boleh sebelum kita masuk ke apa saja sih fungsi dari petani muda dan apa saja yang sudah diaplikasikan oleh petani muda, mungkin boleh diceritakan sendiri Mas, kami itu apa sih? Karena kan Mas Furqon ini tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kamu persilakan. Terima kasih banyak Kak Raisa sebelumnya. Yang saya hormati Pak Asmar. Sebelum kita prolog tentang kami itu apa, saya punya pantun nih Pak. Boleh ya. Iya. Semua jawabnya cakep ya Mas? Boleh, boleh Kak. Cuaca Malang dingin, kita minum kopi hangat. Cakep. Diskusi sama Pak Asmar sambil melihat dedaunan. Cakep. Muda-mudi bersatu gerak untuk lahan dan irigasi dengan semangat. Indonesia penuh dengan petani ceria dan siap sukseskan Indonesia swasembada pangan. Luar biasa ya. Terima kasih Kak. Keren loh Mas, kamu bikin pantun tapi pewanjang loh ya. Kau iso iling gitu ya kan ya. Luar biasa. Buah manggis, buah kedong-dong. Cakep. Mas Furqon yang manis silahkan tepuk tangan dong. Oke. Ya. Silahkan Mas, mungkin boleh dilanjutkan sesinya. Ya. Terima kasih Kak. Ini momen pertama kita, Pak Asmar, diskusi dengan Direktorat Jenderal Lahan Irigasi Pertanian. Sebuah kebanggaan karena momen itu diadakan di kota kelahirannya kami. Kita dibentuk di Malang, sini ada kader-kader kami Jawa Timur, kami Malang, yang memang spirit area-area Jawa Timur ini Pak. Saat ini kita udah tersebar dari Sabang sampai Merauke, data-data yang tadi Bapak sampaikan tentang IRPIP, itu semuanya ada titik-titik kader kaminya Pak di situ. Total sebaran kita kader 40.000 kader se-Indonesia. Alhamdulillah semuanya punya minat dan semangat yang gigih untuk gerak di bidang pertanian. Contohnya apa Mbak? Tadi ada salah satu template Pak Asmar mohon maaf, tentang petani milenial. Di situ ada salah satu foto kader kita Pak. Itu sebagai bukti kader kami sudah berkontribusi lebih jauh di bidang pertanian. Namun yang kita lihat hari ini, kalau kita bicara masalah swasembada pangan, ada dua hal yang menurut kami itu menjadi masalah yang sangat vital, yaitu lahan dan irigasi. Tidak akan ada produksi kalau airnya nggak ada Kak. Tidak akan ada keberlanjutan kalau konservasinya nggak maksimal. Dan tidak ada masa depan petani muda kalau tidak diiringi dengan smart inovasi yang bisa menarik anak-anak muda untuk bisa berdaya di bidang pertanian. Maka dari itu harapan kita 40 kader kami yang tersebar se-Indonesia ini kita siap sama-sama mensukseskan dan juga berperan untuk swasembada pangan. Makanya kita perlu banyak arahan dan monitor dari Pak Asmar bagaimana kita bisa membangun kolaborasi yang aktif antara pemuda dan juga instansi. Karena Kak, kita ini di mahasiswa, khususnya di kami, tiap hari disibukkan dengan mengkader dan mengkader gitu. Poin dari kader kita memahami bahwasanya Islam, kita pemuda muslim kayak Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, di mana itu ada Islam bisa memberikan keberkahan. Makanya seluruh SDM kita termumpuni, terbina dengan baik Pak, baik itu di bidang pertanian, contohnya tadi udah ada yang terlibat dalam petani milenial. Semua infrastruktur, ide, gagasan kita punya. Yang kurang sarana prasarana yang harus disiapkan. Makanya kita perlu ruang dari pemerintah, satu keberanian pemerintah untuk melakukan revolusi irigasi dengan maksimal dan juga ruang-ruang kolaborasi dengan anak-anak muda. Oke, luar biasa. Tapi kalau menurut Mas Furqon sendiri, tadi kan sempat disinggung tentang bagaimana untuk memaksimalkan swasembada pangan nasional sendiri.
kebutuhan dari sumber air itu memang menjadi hal yang penting. Kalau tadi dari Sangat kacamata Pak Asmar, saya juga ingin tahu kalau dari kacamata Mas Furkon sendiri melihat mewakili dari petani milenial, melihat kondisi pemanfaatan sumber air di negara ini seperti apa Mas? Kalau kita ngelihat pemanfaatan sumber air negara hari ini, Pak Asmar sendiri mengakui gitu kan, hampir separuhnya irigasi kita kurang optimal kan Pak. Bahkan kita sempat tersendat masalah regenerasi antar petani karena orang-orang sudah beralih tidak ingin bertani lagi, salah satunya permasalahan air. Tapi yang kita lihat dalam waktu yang sangat singkat, 8 bulan berdiri, kurang lebih Pak ya, 1 tahun ya, 8 bulan aktif, di Jen LIP lewat tadi beberapa program IRPOP dan juga IRPAP-nya, ini bisa memunculkan harapan-harapan baru untuk anak-anak muda bisa kembali aktif di bidang pertanian. Karena kendala kita, kader-kader kami yang mulai pertanian, mayoritas masih banyak di hortikultura. Karena penggunaan air tidak sebanyak seperti kita mengolah sawah. Kita alhamdulillah, PP kami memulai challenge baru yang diberikan oleh Pak Menteri Pertanian, Puang Amran. Beliau menyampaikan, coba kami ambil brigade pangan di Kalimantan. Alhamdulillah Pak, dari semua organisasi kepemudaan muslim, kami yang pertama dapat melaksanakan program brigade pangan di Kalimantan Barat di Sambas. Nah itu harapan besar kita, karena kita ngelihat ada informasi Jawa ini bisa melaksanakan brigade pangan gitu kan Pak. Agar teman-teman kami yang orang tuanya punya lahan atau teman-teman punya minat di pertanian, gimana sih ketika kita mau turun, lahan yang mau kita pakai ini sudah bisa di SID gitu Pak. Agar teman-teman yang udah dapat program brigade pangan bisa langsung mengakses kegiatannya. Itu salah satu contohnya apa Pak untuk brigade pangan itu sebenarnya? Aplikasinya apa contohnya? Kalau brigade pangan khusus ke pengolahan sawah Kak. Alhamdulillah bulan Oktober lalu Alsin ada yang turun. Wih teman-teman di daerah tuh girangnya bukan main. Karena dengan adanya Alsin, dampak yang diberikan oleh pemerintah nyata Kak. Menghasilkan petani-petani muda baru dan juga perekonomian di masyarakat tetap terangkat gitu. Apalagi sekarang Kak, Pak Menteri kan menetapkan HET-nya cukup tinggi gitu. Masyarakat mau jual beras jenis apapun masih bisa diterima gitu kan. Nah ini salah satu langkah yang luar biasa. Gitu. Betul sekali, jadi progres yang juga luar biasa pastinya ya Mas Furkon ya. Kak. Tapi kalau menurut Mas Furkon sendiri bagaimana nih tanggapannya Mas Furkon melihat tadi program-program yang sudah dijalankan oleh KPSA yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asmar sendiri progresnya sampai tahun ini. Ini menurut Mas Furkon dari kacamata mahasiswa seperti apa Mas? Kalau kita dari kacamata mahasiswa, permasalahan irigasi kita memang perlu ada peran-peran optimal yang dijalankan oleh Dijen LIP, lahan irigasi pertanian. Masalah ini harus terus terbina karena seperti yang saya sampaikan tadi Kak, swasembada pangan tuh hanya sekedar slogan kalau nggak ada air yang mengaliri. Air yang hari ini aja ada itu nggak cukup karena kita perlu keberlanjutan. Makanya perlu beberapa konservasi yang ditanggung gitu. Perlu adanya embung, tada air hujan, dan skema-skema smart teknologi yang bisa dikerjakan. Dengan adanya LIP, sedikit saya satu catatannya Kak. Perlu membuka banyak ruang kolaborasi dengan petani muda Pak. Oke. Karena tadi dari paparannya 10.000 IRPOM, 4.000 IRPAP. Harusnya ada salah satu di situ yang bisa kontribusi dengan petani-petani muda. Mungkin dari kami begitu Pak. Khususnya dari kami tentu saja ya, dari petani-petani dari kami. Tapi kalau dari kami sendiri petani muda ini ya, melihat dan juga tadi sudah tahu program-program yang dijalankan oleh Direktorat KPSA, ini apa saja dukungan dari kami untuk mensukseskan program pemerintah, khususnya untuk upaya akselerasi dari swasembada pangan nasional. Dukungan kita untuk pemerintah hari ini, pertama jelas posisi kita sebagai mitra kritis pemerintah. Kita bukan berarti mutlak harus membersamai, karena kita harus meninjau Kak. Ketika itu baik, kita lakukan. Karena hari ini berjalan dengan baik, maka kita bisa beriringan. Nyatanya, kita siapa? Turun, membersamai, aksi langsung di lapangan, bergerak
dengan teman-teman yang ada, sudah kita buktikan hari ini dari contoh konkret Brigade Pangan. Tadi kader kita Iqbal Habibi ya kan yang ditampilkan, itu salah satu petani yang sukses Pak di hortikultura. 2 pekan lalu kita kegiatan di base-nya Iqbal tentang petani muda. Alhamdulillah kader-kader kita punya minat yang serius. Jadi berapapun kader yang Bapak minta untuk turun ke lapangan membersamai pertanian, 40.000 kader kami siap meluncur Pak. Luar biasa, boleh dong berikan tepuk tangan luar biasa. Pak Asmar sudah siap ya, ini ada dukungan luar biasa dari teman-teman kami yang akan mendukung tentu saja program-program yang akan diluncurkan oleh konservasi dan juga pengembangan sumber air pertanian. Mungkin boleh Mas Furqon kembali, kita kan tahu nih ada sempat isu negatif yang memframing Kementerian Pertanian ya terkait polemik harga beras. Dan juga kami juga termasuk frontal membantah hal tersebut. Mungkin boleh dijelaskan Mas, kondisinya seperti apa itu mungkin? Ya, sekarang kan Pak Menteri beserta tim capaian 1 tahun kita mampu punya stok beras 34, sekian juta ton, kita tidak impor lagi. Cuman kan catatannya gini, orang pasti bakal banyak nanya Pak, kenapa sih kita klaim swasembada pangan, tapi harga beras di lapangan itu masih tinggi, ya kan? Sebenarnya saya punya perspektif yang berbeda dan kita lihat di lapangan hari ini, bukan kita di sini jadi jubir mentan ya, tapi kita ngelihat langsung apa yang dikerjakan. Pertama, satu-satunya menteri yang berani menetapkan harga eceran tertinggi untuk petani seluruh jenis beras, itu cuman Pak Menteri hari ini, Pak Amran. Kalau kita ngelihat kesejahteraan petani dengan harga eceran tertinggi hari ini, jelas peningkatan kesejahteraannya sudah sedikit terdompleng gitu. Yang kedua, kita udah nggak impor Kak. Dengan momen tidak impor ini, stok kita di gudang harusnya bisa didistribusikan secara maksimal. Menurut saya, 2 langkah ini udah 2 langkah yang berani, yang dijalankan oleh Menteri Pertanian dalam memerangi harga-harga pasar beras. Tapi masih banyak catatan lain yang mungkin 1 tahun itu kurang Kak. 1 periode harusnya diukur dengan hasil akhir pada akhir periode nanti Pak Amran gitu. Gimana 2 langkah awal ini, harga eceran naik, kita tidak impor, itu udah menjadi starting awal yang baik untuk memerangi harga di lapangan. Karena harga di lapangan ini tanpa ada 2 step awal itu berat sekali Kak untuk memerangi harga di lapangan. Jadi selanjutnya kita mendorong Pak Menteri mungkin bisa lebih fokus untuk memberantas rantai-rantai distribusi di lapangan. Karena distribusi kita cukup panjang Kak. Stok di gudang, kita nggak tahu kondisi gudang seperti apa. Habis dari gudang, pengolahan tidak ada yang dekat dengan masyarakat. Setelah dekat dengan masyarakat, masyarakat jadi beras, distribusinya panjang lagi. Nah kita harap Renstra Kementerian Pertanian bisa mengukur sampai sana. Dan ini semua tidak bisa dikerjakan sendirian oleh Pak Amran dan serta timnya yang ada di salah satunya di Jenel IP. Semuanya harus gotong royong ke sini gitu. Termasuk kita dari mahasiswa harus memperhatikan ini. Dan kita tidak segan untuk menyampaikan ke Pak Menteri, Bapak sudah bagus langkahnya 2 langkah awal di tahun pertama. Tinggal selanjutnya Pak, kita mohon masyarakat diperhatikan agar harga beras di pasar bisa turun lewat strategi-strategi lanjutannya. Jadi orang nggak ngelihat capaiannya sekarang. Orang lebih mengkritik masalah yang jauh di sana. Padahal 2 langkah yang sudah dijalankan ini, itu langkah berani yang belum pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin boleh sekali lagi tepuk tangan luar biasa. Ya, ini menjadi satu awal yang baik tentu saja Mas Furqon ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Pak Furqon. Semoga semakin banyak petani-petani muda Indonesia yang juga turut serta membangun terwujudnya program swasembada pangan nasional. Dan tentu pemirsa, saya Raisa Malia harus pamit. Sampai bertemu di episode berikutnya tentunya dengan narasumber yang kompeten untuk membahas semua hal tentang pertanian. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.